Hey, halo semuanya. Lo semua lagi nonton gue, Gary Ardian. Hari ini gue lagi Zoom call ceritanya sama orang yang kemarin sempat gue mention di podcast Spotify sebelumnya. Kalau udah dengerin tapi penasaran wajahnya, nah ini nih orangnya nih. Mas Andri Fabianto. Jadi halo Mas Gary. Iya, halo. Jadi gini teman-teman, kemarin di podcast yang ada di Spotify itu kita ngobrolin soal gimana cara jadi penulis. Jadi kalau misalnya kalian belum dengerin penjelasannya Mas Andri dari sudut pandang publisher, ceritanya Mas Andri ini dulu yang bantuin saya supaya bisa nulis buku Hal Yang Paling Sia-Sia, guys. Nah, lumayan jelas, yang tadinya rencananya cuma ngobrol 15 menit malah jadi 45 menit. Ternyata gak bisa emang ya, gak bisa bener kalau misalnya ngobrolin sesuatu hal yang udah kita banget gitu, terus ngarepnya cuma 15 menit, aduh enggak deh. Ya pokoknya penjelasannya jadi lengkap, jadi banyak hal yang kita bahas, mulai dari teknis kepenulisan, mulai dari gimana sudut pandang publisher iya memandang penulis itu tuh harusnya seperti apa gitu, terus kedepannya kayak gimana. Jadi kalau misalnya kalian ada yang pengen nulis juga, dengerin aja podcast terbaru gue di Spotify. Nah hari ini gue di YouTube pengen ngobrol sama Sandri lagi, ngomonginnya soal sesuatu hal yang akhir-akhir ini tuh menggerus otak saya untuk mikir kayak gini, Mas. Maksudnya tadinya jujur saya bukan orang yang suka baca. Saya udah pernah ngomong itu ya, Mas ya. Saya nggak suka baca nih tadinya, karena nggak ada yang pernah ngasih tahu pentingnya baca itu apa sih sebenarnya gitu. Selama ini ya udah kayak udah budaya dengar aja, entah itu dari obrolan orang gitu, atau ya paling baca pas lagi sekolah aja gitu. Di luar itu lebih seneng nonton film, lebih seneng denger musik. Yang pada akhirnya hari ini saya mikir kayak oke, ternyata dari dulu saya lumayan menghabiskan waktu saya yang seharusnya bisa saya pakai untuk baca juga gitu. Karena sebenarnya hari ini sih saya ngerasa baca itu penting. Nah kalau dari Mas Andri, kenapa sih Mas kita harus baca, dan kenapa sih baca itu penting gitu? Kenapa harus baca dan kenapa baca itu penting? Ya gitu, bedanya nonton, Mas gitu. Bedanya nonton, baca, denger itu pas knowledge-nya beda. Kalau dengar saja gitu, kalau dengar saja kita kan nggak tahu apakah informasi yang disampaikan sama orang tersebut benar adanya atau tidak gitu loh. Sudah berdasarkan riset atau berdasarkan sumber tertentu dia ngomong gitu atau enggak gitu. Itu yang pertama. Kalau hanya sekedar menonton saja, tapi kan kalau buku tuh kan rata-rata hampir sebagian besar, apalagi yang misalkan non fiksi itu pasti akan ada sumber, Mas. Ada sumber hasil riset dan macam-macam, beda gitu. Nah kalau informasi yang ditampilkan di media pun belum tentu adanya kadang-kadang, karena kan informasinya singkat yang tidak, kecuali kalau misalkan investigasi ya dan macam-macam itu beda gitu. Jadi membaca itu penting banget gitu. Cuma balik lagi, minat baca di Indonesia seberapa besar sih terhadap budaya bacanya gitu. Ya sejauh ini saya tahu kita itu masih urutan ke-62 kalau nggak salah ya. Yes. Bangsa yang kurang suka membaca gitu. Tapi saya nggak tahu ya Mas, kalau dari dulu tuh emang kalau saya sendiri ngerasanya ya nggak ada yang pernah ngajarin gitu untuk kalau baca itu penting gitu. Kalau baca itu seperti yang Mas Andri bilang, saya setuju banget. Kalau kan saya content creator nih sekarang, sebelum jadi penulis buku Hal Yang Paling Sia-Sia, saya berkarya cuma lewat sosial media gitu. Yang kalau misalnya saya bikin konten tuh sehari-hari gitu, waktu saya riset itu tuh nggak banyak, Mas. Saya bikin podcast pun yang terbitnya lama itu karena saya riset dulu. Kayak maksudnya saya tuh harus cari tahu. Misalnya saya ngomongin soal misalnya saya ngomong soal insecurities gitu. Saya nggak mungkin asal ngomong menurut saya insecurities itu kayak gini gitu. Nah walaupun meskipun banyak content creator yang udah membahas sesuatu itu berdasarkan opini aja, tapi karena saya mulai mengenal buku gitu ya, mulai apalagi waktu kemarin dapat kesempatan nulis sama tim Romancius, saya itu lebih kayak ngelihat kayak oke, berarti ada perbedaan yang signifikan antara bikin konten tiap hari yang waktu risetnya terbatas sama orang-orang yang bikin buku yang punya waktu untuk riset
itu lebih panjang dari biasanya gitu. Makanya menurut saya sampai hari ini referensi yang didapat dari seseorang itu tuh paling paling berkualitas masih dari buku sampai hari ini gitu. Yes, kalau kalau secara validitas sih gitu Mas, validitas ibaratnya gini, walaupun nggak sampai 100% gitu. Buku tetap sumber yang paling utama dalam mencari informasi yang lebih baik lah. Lebih tepat, bukan lebih baik, lebih tepat dan lebih akurat dibandingkan walaupun keakuratannya nggak 100% Mas, gitu, dibandingkan mendengar saja. Kalau mendengar kan kita nggak tahu Mas, mendengar itu kita nggak tahu dia sebenarnya lu dapat sumber dari mana. Dia bener gini kan, kayak satu kata aja dalam sebuah kalimat itu bisa mengubah arti kan gitu kan. Bener. Gitu. Apa yang disampaikan itu benar-benar 100% sama persis dengan yang dia baca atau tidak, atau yang dia lihat gitu. Terus yang kedua, kalau misalnya lewat saya bilang nonton doang gitu. Nonton itu kan kita nggak tahu kan, di situ kan ada redaksi, kadang-kadang kan keperluan untuk gitu news atau apa gitu, itu kan cepet banget Mas. Kayak dia harus posting macam-macam. Pada akhirnya kan riset kan, emang kalau buku kan di riset yang bisa berbulan-bulan bahkan bisa bertahun-tahun gitu Mas. Bener. Yang berbeda dari beberapa sumber, nggak cuma hasil riset kayak kuesioner, dia bisa datang langsung, pengamatan semua macam-macam dicatat, dikumpulkan jadi satu buku gitu sih Mas. Cuma masalahnya adalah kalau saya sih balik lagi gini, karena kan beda ya minat. Kalau di luar negeri mungkin bukan bangsa terjajah seperti Indonesia gitu, yang memang mereka sudah diedukasi atau secara pola pendidikan atau treatment kebijakan pendidikannya lebih tinggi dibandingkan di Indonesia, maybe ya, karena saya juga nggak mempelajari itu gitu. Nah, buat saya sebenarnya minat baca di Indonesia itu mulai bangkit sih Mas. Buktinya buku-buku remaja laku gitu. Cuma seberapa besar manfaat buku-buku remaja ini, yang penting kan mereka suka dulu sih Mas, kayak gitu sih Mas. Kayak ibaratnya nih anak yang penting suka dulu deh nugget, ibaratnya instan, makanan instan tapi dibuat, tapi rasa ikan dan macam-macam, tapi walaupun memang nggak sehat. Tapi kan masalahnya pelan-pelan dulu kan Mas, nggak bisa langsung jebret lo harus suka buku yang sastra dengan angkatan gini kan nggak mungkin gitu. Itu saya setuju banget, dan berasa juga sih Mas kalau emang makin banyak yang suka baca buku, karena juga nggak tahu, saya ngeliatnya publisher juga mulai ya melihat pasar juga kali ya Mas ya, kayak maksudnya gimana caranya membangkitkan minat baca kan juga pasti jadi salah satu concern tiap publisher di Indonesia gitu, karena ya kalau misalnya ngasih buku yang nggak sesuai dengan apa yang diminati dulu di awal-awal untuk membangkitkan minat baca, pasti ya rakyat Indonesia nggak bakal pernah ada yang nggak bakal cepet prosesnya untuk berkembang untuk pindah ke buku gitu kan. Jadi sebenarnya nggak berlebihan kan kalau saya bilang ya buku tuh tetap preferensi yang menurut saya paling panjang proses risetnya, meskipun emang tetap kan dunianya yang kita baca kan kayak buku adalah jendela dunia, tapi ya tetap dunia penulisnya gitu kan. Selama ini dia risetnya kayak gimana gitu. Nah tapi kan kalau misalnya kita udah tahu latar belakangnya penulis ini kira-kira bisa dipercaya atau enggak, ya seharusnya bisa jadi referensi yang lebih baik. Buku saya deh ibaratnya gitu, nulis sebisa saya. Terus abis itu saya kasih naskahnya ke penerbit dan ada proses editing. Jadi nggak ragu gitu untuk mengeluarkan tersebut, karena di proofreading sama banyak orang yang akhirnya oh ya ini layak untuk disebar ke masyarakat gitu kan. Nah kalau content creator, saya yang tiap hari kerja sendirian, kadang perlu, kalau misalnya saya ngerasa nggak yakin, saya butuh waktu sendiri untuk kayak ngubungin temen yang ada di bidang inilah. Kayak misalnya saya bahas yang psikologi gitu, saya ngubungin teman saya yang psikolog untuk ngobrol, ini kalau gue ngomong kayak gini bener apa enggak ya gitu. Karena makin kesini kan makin besar tanggung jawabnya gitu kan. Di waktu riset yang singkat, saya ya ini yang bisa saya kasih gitu. Dan gak semua content creator mikir kayak gitu. Tapi kalau di buku kan, kalau misalnya penulisnya gak mikir sampai sana, tenang, ada tim dari publishernya yang bertugas, emang tugasnya untuk proofreading itu kan, jadinya tetap lebih valid gitu. Saya tuh kan sebenarnya bukan kaget sih, tapi jadi penasaran Mas Andri tuh bikin akad. Nah
ini saya pura-pura nggak tahu apa-apa nih. Saya orang awam nih Mas ya. Saya di luar semua ini kayak masyarakat biasa yang ngerasa kayak sekarang udah ada konten di berbagai macam platform yang udah ibaratnya orang yang dari biasa nonton TV aja jadi mulai jarang nonton TV sampai akhirnya ke konten di sosial media gitu kan. Sosial media udah makin banyak. Nah, Mas Andri kenapa tetap ada di buku? Saya tuh pengen punya pandangan lain. Apakah buku ke depan itu tuh bakal punah atau enggak sih Mas gitu? Kenapa Mas Andri berani gitu? Iya. Kenapa saya berani apalagi di pandemi kayak gini ya Mas? Iya, pandemi Mas. Kemarin itu saya ngobrol katanya masing-masing publisher itu lagi banyak yang kesulitan kan? Tiarap. Yes. Ya, kalau saya gini. Iya, jadi gini. Pandemi itu mulai walaupun Februari, Maret tuh PSBB, itu banyak yang tiarap Mas. Jadi kalau secara offline penjualan itu memang turun sampai 80%. Wow. Omset bruto secara offline. Tapi yes, benar, waktu saya sebelum bikin akad gitu ya. Terus akhirnya saya switch marketing sama saya pelajari bahwa gini, saya dari awal sudah B2C, jadi business to customer, jadi nggak B2B gitu. Jadi langsung ke customernya langsung gitu, jualan secara pre-sale, terus teman-teman administrasi sama gudang terus saya buat mereka menjadi saya kasih pelatihan untuk bagaimana cara berjualan online, grup atau ke tetangga-tetangga. Dan pada akhirnya, walaupun secara bruto offline omsetnya turun, tapi secara online itu tinggi. Karena apa gini? Kenapa bisa tinggi buku penjualannya pada saat pandemi yang di online gitu Mas? Jadi balik lagi gini, walaupun tidak menutupi secara penurunan drastis secara offline ya Mas gitu, tapi ternyata adalah gini, orang cenderung jenuh nonton film ataupun karena kan ada keterbatasan orang melihat layar kan ya Mas gitu. Nah buku itu salah satu alternatif untuk orang mau baca, apalagi kan di rumah gitu. Iya benar. Nah pada akhirnya kalau sekarang sebenarnya minat baca orang tuh makin tinggi, tapi memang hal-hal yang ringan dulu Mas, kayak misalkan waktu itu saya bikin anti grammar book, lo bisa bahasa Inggris nggak perlu belajar 16 tensi, cukup 4-5 tensi saja. Penulisnya Mr. D tuh gitu kan, YouTuber. Okay. Jadi kita bikin sesuatu yang secara judul tuh yang ringan, minimal kayak lo kayak contoh deh, kita kalau udah baca, Masya Allah, ini berat banget deh, kayaknya nggak mungkin ya. Kayak gitu. Terus kayak pengen sih mulai kayak baca bukunya sastrawan A, tapi kita kan belum bisa ngerti secara diksinya Mas, kan beda mereka menggunakan diksinya kan gitu. Otomatis kan kita harus dari yang ringan. Nah pada akhirnya saya menampilkan gini, buku sekarang bukan lagi sebagai bahan bacaan tapi lifestyle. Jadikan buku ini sebagai lifestyle yang mereka dulu aja. Walaupun mereka taruh dulu, ntar at least mereka pasti buka cuma 2 lembar 3 lembar, penasaran, lama-lama juga dibaca semua gitu. Walaupun mereka cuma butuh dinotis sama si penulisnya, kalau penulisnya adalah influencer, YouTuber ataupun dari Wattpad gitu. Tapi pada akhirnya mereka akan notice gitu. Dan sebenarnya kalau untuk sekarang, kalau buat saya gini, minat baca mereka sudah mulai tumbuh, cuma daya beli mereka yang kurang gitu Mas. Oh iya sih. Ya saya setuju banget tadi Mas Andri bilang kayak kalau misalnya kita tiba-tiba baru mulai baca terus langsung baca buku yang berat-berat, justru malah bisa bikin kita malas baca buku nantinya gitu kan. Karena jujur saya sendiri malas soalnya. Karena kan lebih kayak gini kan, anak muda tuh juga ada beberapa pasti yang ngerasa kayak oke, buku yang lagi terkenal apa ya sekarang yang lagi dibaca sama anak-anak muda lainnya gitu. Terus cuman modal katanya aja udah deh beli gitu. Orang yang lain aja baca gitu, ini sampai bestseller, pasti gue suka nih gitu. Pas dibeli ternyata nggak sesuai gitu sama apa yang jadi minatnya dia selama ini. Itu malah bahaya kan. Kayak ya jadi malas baca buku. Udah orang yang awalnya malas baca buku, dikasih buku yang gak sesuai dengan minat dia, tambah bahaya lagi. Makanya harus mulai dari minat ya Mas ya? Iya, harus mulai dari minat sebenarnya. Jadi kalau baca harus mulai dari mana? Kalau saya gini, sebenarnya teman-teman udah sering baca caption, baca stories, baca WA stories. Bener kan? Iya benar. Di Twitter baca tweet. Jadi sebenarnya kalau buat saya ketika memulai baca, jujur gitu, saya waktu itu pernah ngasih pelatihan ini gini. Udahlah yang kalian senang dulu aja yang kalian baca, bukan buku ya, bukan harus buku buat saya. Kan baca, saya bilang kan. Kecuali minat daya baca buku gitu kan. Ini besar kan daya baca. Kan baca tuh harfiahnya secara luas umum adalah baca gitu buat saya gitu. Bukan buku dulu nih gitu. Jadi
Ya lo mau baca caption kayak, lo mau baca postingan, lo mau baca tweet di Twitter atau tweetan, atau misalkan apapun yang lo suka, atau baca lirik pun, itu lo bisa dapat esensinya. Contoh misalkan kalau saya baca liriknya dulu Dewa 19 atau misalkan Tulus dan macam-macam, itu kan bagus banget tuh beberapa diksinya, atau Efek Rumah Kaca, itu ada beberapa diksi yang dari KBBI yang saya ini bisa jadi dipakai untuk sebuah lirik lagu. Dan pada akhirnya ini kayaknya gue kalau nulis gue bisa kayak gini nih, kalau ngobrol gue bisa menggunakan kata-kata ini lebih manis dan tanpa orang juga sakit hati, misalkan kayak gitu. Kan itu baca kan Mas, Ya, gitu. benar, Jadi sebenarnya dari hal yang ringan yang dia suka aja dulu, yang dia suka gitu, jangan yang dia paksa melihat orang lain, karena yang kita suka, yang orang lain suka belum tentu kita suka, sebenarnya gitu sih Mas. Benar. Pelan-pelan aja dipupuk gitu, pelan-pelan dipupuk sampai pada akhirnya oke, gue kayaknya harus baca buku. Mulailah baca buku yang tipis, Iya, yang suka misalkan komik dulu, dari komik baca buku yang tipis sampai yang tebal, sampai yang akhirnya berat banget gitu. Ya jadi kayak Mungkin perlu jurnal gitu kan. Bener. Jadi kayak perlu nanya ke diri sendiri juga kan, kita itu senengnya apa gitu. Mungkin kalau misalnya belum pernah ngerti kayak apa, belum pernah nanya ke diri sendiri sebenarnya kita ini sukanya apa, mulai tanya ke diri sendiri. Contoh saya sih misalnya gini Mas, contohnya ini penonton saya nonton kita berdua lagi ngobrol ini. Jadi kan berarti ada minat dengan apa yang saya bagikan kan gitu. Ya udah mulai baca buku saya deh kalau kayak gitu. Segampang itu sebenarnya nulis, ya kan? Segampang itu sebenarnya menemukan minat untuk baca buku gitu. Meskipun nggak seperti apa yang dibaca sama orang lain, seenggaknya kita menjadikan itu lifestyle dulu. Lama-kelamaan juga kita haus akan informasi. Itu sih yang saya rasa, kayak satu buku saya baca, terus baca buku berikutnya, lama-lama jadi kayak ngerasa, wah kalau nggak baca buku kayak ada yang salah gitu. Kayak udah jadi lifestyle kan, soalnya buat saya hari ini 24 jam sehari itu udah kurang Mas. Karena informasi itu udah banyak banget, terus saya harus ngejar itu semua gitu. Kayak kalau misalnya kalau saya bayangin kalau setiap orang ngerasa kayak saya gitu, terus mereka menggunakan waktunya dengan baik untuk baca buku, untuk dapat informasi dari manapun itu, tapi saya nggak ngelakuin hal yang sama, berarti saya bakal ketinggalan beberapa tahun lagi. Sayang banget aja gitu kalau misalnya saya udah menyadari hal ini tapi nggak gunain waktu dengan baik gitu. Ya seenggaknya sehari 15 menit baca buku itu udah luar biasa banget ya. Ya udah luar biasa sih Mas. Luar biasa. Saya di awal-awal paling cuma 3-4 menit Mas. Waktu dulu gitu. Kecuali kalau komik ya bisa sampai berjilid-jilid. Oh iya gitu. benar. Tapi kalau gambar. untuk buku hanya tulisan doang gitu udah kepala tuh udah langsung kayak aduh simpah tidur pasti. Gitu. Tapi ya seenggaknya itu gitu jadi sih, seenggaknya itu jadi ini kan Mas, apa udah kayak kita ngasih tanda ke otak itu kalau oke, ini tuh adalah sebuah kebiasaan baru yang mulai harus kita lakukan ke depannya gitu. Nggak, baby step itu aman lah, nggak harus langsung bulan ini kita harus selesai 2 buku 3 buku, itu sih muluk-muluk juga gitu kan. Kayak yang penting setahun 1 buku juga nggak masalah, yang penting mulai dulu untuk kedepannya bisa jadiin lifestyle dan jadi makin haus sama buku-buku selanjutnya gitu. Iya. Saya setuju sih Mas. Jadi gini, saya nggak menyalahkan ada gerakan kayak lo baca buku harus berapa sebulan harus 5 atau 8 atau 9 atau 10 gitu. Cuma gini, ya oke, let's say misalkan mereka suka baca buku, tapi buat saya gerakan sebenarnya bukan kalau buat saya pribadi ya Mas. Itu gerakannya positif, tapi yang lebih positif lagi buat saya kan harus ada yang lebih positif lagi adalah bagaimana mereka suka dulu aja gitu, nggak harus baca buku. Saya bilang kan baca dulu, tingkatkan minat baca mereka sampai mereka tuh terbiasa ngebaca bukan nonton gitu. Kadang-kadang ada orang yang udah ngomel-ngomel padahal di captionnya udah dikasih jelas ya Allah gitu kan, itu caption kayak dibaca gitu kan. Iya itu saya kalau lihat video makanya baca caption kan itu terjadi gitu loh Mas. Sampai sekarang pun masih terjadi di negeri 62 gitu kan. Nah, buat saya makanya gitu, itu bukan buku loh Mas. Caption aja gitu. Makanya yang harus kalau buat saya gini, yang harus ditekankan ke ayo baca gitu. Jadi misalkan teman-teman content creator atau apapun itu sebutannya, KOL, influencer, YouTuber dan lain-lain, buat saya
membuat caption yang menarik, ibaratnya gitu. Terserah, nggak harus yang sesuai YD sih buat saya. Caption yang menarik hingga pada akhirnya banyak millennials terutama ya, millennials itu mulai suka baca gitu loh Mas dari captionnya. Maka kalau ngeliat dari akunnya saya tuh, saya kan panjang-panjang tuh Mas. Itu mereka baca loh Mas, di save bisa 200 sampai 500. Saya juga kaget, ini awal-awalnya cuman saya berbagi, jadi cuman banner doang. Jadi pada akhirnya mereka lama-lama terbiasa untuk baca. Sampai ada yang gini, Mas Andri atau Kak Andri kok captionnya pendek banget. Karena udah terbiasa bacanya panjang. Bener, dulu saya nggak suka baca loh Mas, saya nggak punya buku, saya cuma baca buku pelajaran itu, dan itu karena PR aja gitu. Terus dibilang gini, karena sering baca caption Kak Andri tuh kayak orang ngomong gitu kan, dia bilang gitu, kayak orang ngomong, cara ngajarin nulis, cara bikin opening cerita, tapi kayak orang ngomong, jadi kita tuh nggak berasa kayak lagi baca gitu. Nah itu adalah PR-nya content creator buat saya, baik di dalam buku penulis ya, maupun di sosial media digital gitu. Iya, saya gitu sih. Benar, saya ada kayak quotes gitu dari penulis di Singapura, kalau nggak nulis Has China Win, itu ada namanya Kishore Mahbubani, yang saya suka banget soal gimana membangkitkan minat baca. Dia bilang, if you want to help a poor child anywhere, give them books and give them chance to read, and then set the brain of fire, and then they progress. Itu keren banget menurut saya, karena sebenarnya kita tuh cuman harus ngasih fire itu kan ke otak seseorang untuk akhirnya dia bisa memprogres dan berkembang hidupnya, dan buku menurut saya ngebantu banget. Ya, setuju sih Mas kayak gitu. Makasih Mas Andri udah ngobrolin hal ini di YouTube saya. Saya tuh udah lama banget pengen ngomongin, soalnya banyak yang nanya. Kalau misalnya makin kesini Mas ya, makin banyak yang nanya, Ger, gimana gimana proses belajar lo sampai bisa kayak yang sekarang lah, dia bilang gitu. Terus saya bilang, ya sebenarnya baca buku sih, atau sebenarnya gunain aja waktu lo untuk berbagi, mengambil informasi sebanyak mungkin tiap harinya gitu. Nah tadinya saya pengen bahas ini sendiri, tapi mumpung ada Mas Andri saya bahas. Jadi terima kasih Mas Andri udah menambahkan isi di obrolan hari ini yang saya harap kedepannya bisa bikin orang jadi makin semangat baca buku juga gitu. Amin Mas. Makasih ya Mas. Sukses sama-sama, buat semuanya yang lagi dikerjain. Semoga tahun ini jadi bawa berkah juga buat kita semua. Amin Allahumma amin. Makasih Mas. Sama-sama Mas.